Sehat Kawan Diska, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Sahabat Diska, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi pada kegiatan atau dalam acara kita akan mencoba mendukung Pekan ASI. Ya. Wow. Pekan ASI diperingati setiap tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Adapun Pekan ASI di tahun ini mau mengambil tema Dukung Ibu untuk Sukses Menyusui. Baik, Kawan Diska telah hadir di studio Kawan Diska kali ini, yaitu Ibu Heni Seswati SKM. Beliau adalah Subkoordinator Pengelola Layanan Kesehatan Ibu Balita dan Gizi Masyarakat. Selamat siang. Selamat siang. Sehat Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Baik, ini kita kan setiap tahun di bulan Agustus ini ternyata banyak sekali kegiatan di bidang kesehatan ya. Nah, Pekan ASI yang diperingati setiap tanggal 1 dan 7. Nah, di tahun ini dengan dukung Ibu untuk sukses menyusui. Artinya kita akan bincang bagaimana sih menyusui ya Bu Heni. Nah, kalau boleh tahu dan informasi terkait menyusui Bu Heni. Mengapa sih kok harus menyusui ya? Iya. Nah ini, kenapa kita melahirkan kemudian juga harus menyusui? Kenapa? Gini, mengapa kita harus menyusui? Karena setiap bayi yang lahir ini memerlukan makanan yang terbaik, yang kita namakan ASI, ya. Karena setiap ibu yang melahirkan ini otomatis itu payudaranya memproduksi ASI, ya. Hanya ASI saja makanan yang terbaik untuk bayi. Karena kandungan gizinya mulai protein, lemak, ini sudah memenuhi kebutuhan bayi. Jadi komposisi ASI ini sudah disesuaikan untuk kebutuhan bayi. Bahkan sampai dengan umur 6 bulan, hanya ASI saja ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tanpa tambahan makanan apapun, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan bayi. Begitu, Bu Retno. Ya. Jadi ini ya istimewanya ya Bu Heni, bahwa kenapa menyusui ini menjadi satu keharusan yang diberikan kepada ibu yang sudah melahirkan. Harus diberikan pada putranya. Ternyata nih kecukupan gizinya cukup banyak sekali. Cukup banyak. Ya. Sekarang Bu Heni, manfaatnya menyusui itu seperti apa sih? Ini, karena itu mengapa menyusui penting, karena banyak sekali manfaatnya kalau seorang ibu itu menyusui anaknya. Yang pertama ini akan terbangun bonding antara ibu dengan bayinya, ya. Akan terbangun kasih sayang, kasih sayang. Akan terbangun ikatan batin antara ibu dengan bayi. Karena bagaimanapun bayi ini sebelum dilahirkan ini kan bareng-bareng sama ibu selama 9 bulan ya. Dibawa kemana aja dibawa ya. Ini makanya begitu keluar jangan pisahkan. Makanya sekarang kan ada polanya rawat gabung. Tak boleh ini dipisah antara ibu dengan bayi. Karena pemisahan ibu dengan bayi ini menyebabkan bayi stres juga, Bu Retno. Bayi bisa stres ya, gelisah kayak seperti itu. Ngomong tapi stres ya? Iya, stres seperti itu ya. Jadi bayi itu bisa stres kalau dipisahkan dari ibunya. Karena selama 9 bulan dia bersama-sama, begitu lahir kok dipisahkan. Ini jadi kangen banget ya ini sama ibunya ya. Itu jadi terbangun bonding, itu yang pertama. Kedua, dengan menyusui ASI ini, dalam ASI ini terdapat antibodi ya, yang tidak dijumpai di dalam susu produk apapun ya. Ini kehebatannya ASI ya. Keunggulannya ASI seperti itu. Sehingga dengan antibodi ini bayi akan jarang sakit seperti itu ya. Jadi manfaat ASI seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya ini dalam ASI ini juga terdapat kolostrum ya. Di mana di situ juga kayak vitamin A untuk kolostrum ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayi tersebut. Jadi sudah langsung menambahkan dengan menyusui ini daya tahan tubuh si anak sudah semakin tinggi gitu ya Bu Heni untuk mencegah tangkal dari penyakit yang masuk seperti itu ya. Selain itu ASI kan juga aman dan terjamin kebersihannya ya. Tidak pernah basi. Karena tidak perlu disimpan jauh-jauh, sudah dekat dengan bayinya. Jadi akan aman dan tidak pernah basi. Artinya ASI ini karena dari waktu ke waktu bahkan jam ke jam ini Bu Retno, itu akan komposisinya itu akan disesuaikan dengan pertumbuhan bayi ya. Jadi
tanpa perlu direbus, Betul, tanpa perlu diapa-apakan, ini langsung bisa diberikan kepada bayi, dan panasnya atau tingkat suhunya ini sudah sesuai dengan suhunya bayi, jadi tidak akan kepanasan dan sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya menyusui itu tidak ribet ya. Justru ribet kalau kita bikin pakai susu formula, belum merebus Airnya. botolnya juga kan agar steril. Nah, makanya ibu-ibu, inilah manfaat menyusui. Jadi menyusui itu sangat penting sekali dengan beberapa manfaat seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Gitu, Bu Retno. Jadi ternyata kawan Diska untuk menyusui ini benar-benar memiliki banyak manfaat. Selain memberikan antibodi ya Bu Heni dari kolostrum-nya tadi, kemudian juga menambah kedekatan anak dengan ibu dan seperti itu. Gini Bu Heni, itu kan menjadi sesuatu yang diharuskan ya, setiap ibu itu menyusui putranya. Ya, kemudian seandainya nih Bu, pada ibu hamil mungkin kurang perawatan atau seperti apa, pada saat melahirkan ternyata ibu ini susunya nggak keluar, asinya nggak keluar. Disarankan pada kawan-kawan yang seperti ini. Ya, oke. Ini kawan Diska ya, mungkin bisa menjadi penerus dari informasi ini juga ya Bu Retno. Iya, betul. Jadi untuk setiap ibu hamil ini tanamkan bahwa nanti kalau saya melahirkan ini saya akan menyusui. Itu yang penting dulu ya. Jadi sudah ditanamkan mindset dulu bahwa nanti saya bisa menyusui. Itu yang penting. Ya, karena kalau belum lahir nanti, kalau lahir nanti sudah saya titipkan mbahnya gitu, sudah nggak punya rasa ingin menyusui lah, ini akan sulit ya. Karena produksi ASI dari seorang ibu ini terbangun atau terbentuk manakala ibu ini mempunyai insting untuk menyusui. Ya, karena ada hormon yang dipengaruhi oleh insting ibu ya, sehingga ASI-nya ini, payudara ini bisa memproduksi ASI. Selain itu, bagaimana cara mengatakan perlu seorang ibu hamil mulai dari masa kehamilannya ini sudah memperhatikan makanannya atau gizinya ya, gizi untuk ibu hamil. Ya, karena bagaimanapun bahan untuk memproduksi ASI ini dari asupan yang dimakan oleh ibu pada masa hamil. Bahkan sebenarnya mulai kehamilan umur 16 minggu itu ASI itu sudah diproduksi. Kadang-kadang ini ada sebagian ibu yang belum melahirkan itu sudah menetes ya ASINya. Iya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi tanamkan mindset untuk bisa menyusui. Yang kedua perhatikan gizinya. Kemudian pada saat hamil, nanti juga pada menyusui tetap diperhatikan konsumsinya. Yang ketiga bangun mood ibu ya. Jadi mood untuk menyusui ini harus terbangun. Artinya pada saat menyusui ibu tidak boleh terburu-buru. Memang ini waktu saya menyusui anak saya. Sehingga anak ini juga akan merasakan, oh ibu saya ini tenang, ibu saya ini nyaman. Makanya anaknya juga nggak rewel. Kemudian produksi ASI-nya juga akan lancar seperti itu. Coba kalau mau menyusui aja udah kepikiran nanti mau masak apa, ini belum masak, nanti ayahnya pulang atau sudah mau pergi kemana. Ini segala sesuatu yang sifatnya terburu-buru ini akan berpengaruh terhadap produksi ASI. Begitu. Iya, seperti itu. Ya. Baik, kawan Diska. Ternyata mood, kemudian mindset itu harus sudah dibangun jauh sebelum ibu ini melahirkan. Karena ternyata menyusui yang memang diberikan dan harus diberikan kepada setiap ibu setelah melahirkan ini menjadi bagian yang harus sangat-sangat diperhatikan. Gitu. Kemudian Ibu Eni, mungkin ada sebagian kawan Diska yang di sana itu masih belum mengetahui bagaimana sih teknik atau cara menyusui yang benar. Ini seperti apa nih? Betul. Agar ini harapannya mungkin berharap anak bisa menyusui itu dengan nyaman maksimal. Oke. Seperti itu, Bu Eni. Oke. Jadi memang ibu-ibu, teman-teman, kawan Diska yang ada di sana, untuk menyusui ini memang ada tekniknya. Jadi yang pertama dari sisi ibu dulu. Buatlah posisi ibu itu nyaman ya. Kaki tidak menggantung ya. Kalau menggantung ini biasanya cepat capek, akhirnya nggak nyaman dalam menyusui.
Dan jika ibu ini duduk di atas tempat tidur gitu ya, paling tidak harus ada penyangga atau penopang atau sandaran untuk bahu punggungnya ya, untuk punggungnya. Sehingga ibu ini kan biasanya kalau di tepi tempat tidur itu kalau tidak ada penyangganya ibu juga gampang capek ya. Pertama, kaki tidak menggantung, kedua harus ada sandarannya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama posisi ibu, sekarang posisi bayi. Posisi bayi ini harus nyaman juga. Jadi bayi itu mulai dari kepala, kemudian punggung sampai pantat itu harus dalam posisi lurus. Kemudian tangan bayi itu di ketiaknya ibu, seperti itu posisinya, dalam posisi lurus. Kemudian yang jelas perut bayi menempel ke perut ibu ya, jadi menempel, ditempelkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah posisi nyaman, ibu nyaman, bayi nyaman, sekarang kita perhatikan pelekatannya. Pelekatan itu artinya bagaimana bayi bisa menghisap payudara ibu ya. Posisi ini harus benar. Nah, sehingga bayi ini bisa mendapatkan ASI yang maksimal tadi ya. Untuk pelekatan, untuk pelekatan perlu kita ketahui dengan, kalau kami singkat dengan amubidapi sih ya, amubidapi gitu ya. Jadi yang pertama itu ya, areola ya, areola bagian yang pekat dari puting ibu ini harus masuk semuanya, sebagian besar harus masuk ke mulut bayi. Gitu. Kemudian yang kedua, mulut bayi itu harus terbuka lebar. Ya, gitu ya, harus terbuka lebar. Jadi kadang-kadang kan memang untuk merangsang bayi mau menyusui itu, makanya kan ya itu perlu puting ibu itu kan digeser-geser sehingga bayi membuka mulutnya ya. Kemudian amubi, sekarang bibirnya. Bibir bayi itu kalau kita bilang harus duer. Jadi yang atas buka ke atas, yang bawah ke bawah gitu ya. Terputar gitu ya, memutar seperti itu. Kemudian dada bayi ya, dagu bayi ini harus menempel di payudara ibu. Nah, kemudian pipinya harus bulat penuh. Jadi harus bulat penuh. Itu berarti kita mengetahui kalau bayi ini memperoleh ASI secara maksimal. Nah, nanti setelah itu kita lihat aja dia celeguk atau enggak, berarti dia menyusu dengan baik. Kalau sudah celeguk begitu ya, berarti dia mendapatkan ASI yang baik. Jadi ada 3 yang diperhatikan: posisi ibu, posisi bayi, sistem pelekatan yang tepat itu tadi. Jadi itu sebuah teknis ya Bu Heni yang harus diperhatikan untuk para ibu yang menyusui. Di mana ini harapannya dengan teknis-teknis yang disampaikan tadi itu bisa memberikan manfaat, terutama bayi bisa mendapatkan ASI sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan nih ya. Karena sekali tetek nanti membutuhkan berapa sampai kenyang ini. Nah, sekarang yang ingin kita ketahui lagi nih Bu Eni, berapa sih kebutuhan ASI ini yang harus diberikan pada bayi? Apakah nanti sekali menetek ataukah di dalam masa yang sekali netek lah, tidak ya seperti itu. Ya, jadi untuk ibu-ibu jangan panik kalau di hari pertama itu ASI tidak keluar atau ASInya baru 1 tetes, 2 tetes, tetap itu diupayakan bayi dilekatkan ke payudara ibu biar ada rangsangan untuk ASI keluar ya, seperti itu. Karena sebenarnya bayi ini masih bisa bertahan tanpa minum itu 24 jam sampai 48 jam asalkan tidak panas, harus ada deteksi itu. Jadi sudah ada bekal sebetulnya di dalam tubuh bayi. Kemudian lambung bayi pun pada saat dia baru keluar itu juga masih kecil banget ya. Jadi dia setiap kali minum itu yang pada saat awal itu kecukupan hanya 5-7 mili Bu Retno. Sekali netek yang masih belajar itu ya. Betul, yang masih belajar cukup 5-7 mili itu sudah cukup. Dengan 8-12 kali dia melakukan menetek ke ibu. Jadi satu kali 8-12 kali dalam sehari. Dalam satu kali tetek itu cukup 5-7 mili. Itu pada saat bayi lahir. Kemudian nih saya perlu ngerti nih kalau yang ini. Kalau sampai 3-5 hari itu 22-27 mili. Ya, itu sudah cukup. Nanti ini akan berkembang kebutuhannya sesuai besarnya lambung bayi ini kan makin lama akan berkembang setiap harinya karena seperti sudah itu. Mulai hari pertama menyusui mulai tadi hari ya, pertama Bu. Iya.
Jadi untuk ibu-ibu jangan panik ya, karena kebutuhan awal bayi itu hanya 5-7 mili pada saat awal-awal itu, nanti akan berkembang sesuai kebutuhannya. Seperti itu, oke? Tidak perlu panik. Oke. Nah, ini kecukupan sudah ada hitungannya seperti itu. Betul. Cuman kan sebagai ibu menyusui ya Bu Feni, kan tidak mungkin akan bisa menghitung atau mencatat berapa sih sekali tetek, sekali kenyut itu berapa mili seperti itu. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa tanda bayi itu ini sudah kenyang? Ini seperti apa nih Bu? Jadi sebenarnya ada respon bayi yang menunjukkan bahwa dia itu sudah cukup menyusui. Itu biasanya dia itu akan tertidur ya, merasa puas, kemudian tertidur nyaman, itu pasti seperti itu. Biasanya bayi itu kalau menetek nanti lama-lama sudah pules, nggak tahu sudah itu berarti dia sudah cukup. Kemudian kemudian untuk sering urin ya, sering kencingnya si bayinya. Ini untuk kencingnya itu sudah berwarna jernih ya, berarti ini dia sudah cukup minum. Biasanya 6 kali lah dalam sehari itu bayi tersebut buang air kecil seperti itu. Kemudian ada pertambahan berat badan. Nah, ini adalah indikator yang paling mudah diketahui bahwa kalau memang ASI-nya cukup pasti akan ada kenaikan berat badan. Karena kan hanya ASI saja ya, ini sampai 6 bulan sampai 6 bulan ini dengan deteksi pertambahan berat badan ini kita akan mengetahui bahwa bayi ini sudah cukup ASI seperti itu. Jadi ternyata kawan Diska untuk mengetahui apakah pada saat menetek si bayi ini sudah cukup atau belum, ternyata cukup mudah ya Bu. Ini tidak harus menghitung yang 5 mili, 7 mili tadi. Ternyata tidur, puas, itu berarti sudah dia sudah nyaman, tidak ngenyut lagi. Ternyata kecukupan dari ASI yang dibutuhkan oleh si bayi ini sudah cukup. Nah, oke Bu Heni. Kita agak geser sedikit nih. Saat ini fenomena para wanita banyak yang bekerja ya Bu Heni. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan ASI-nya ini biar tidak terbuang percuma? Karena kan seharian kerja mungkin sampai 8 atau 10 jam mungkin ya bekerja. Sedangkan ASI ini apalagi rumahnya jauh. Nah, bagaimana nih cara yang bisa disampaikan untuk kawan Diska? Jadi untuk kawan Diska, bekerja bukan alasan untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif ya. Tetap bisa diberikan. Jadi jika sekarang kan trennya memang ibu-ibu banyak yang bekerja ya, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi. Kalau memang ibu-ibu ini adalah ibu-ibu bekerja, silahkan pada saat jam-jam yang seharusnya itu menyusui, perahlah ASI ya. Perahlah ASI pada jam-jam menyusui ini. Di kantor tentunya sudah ada ruang menyusui ya. Kalau tidak ada, delik lah pokoknya. Gitu ya. Pokoknya mencari tempat yang nyaman. Silahkan perah ASI-nya kemudian ditaruh di dalam termos itu ya. Yang biasanya teman-teman bawa itu biasanya kita sudah tahu kalau yang habis melahirkan itu bawa termos itu Bu Retno, itu pasti isinya ASI ya. Silahkan perah di kantor. Kemudian labeli jam berapa, kemudian tanggal berapa ASI tersebut dimasukkan ke dalam kantong itu ya, dimasukkan dalam kantong itu, dikasih tanggal dan jamnya. Harus ada tanggal dan jam pengambilan ya Bu. Biar kita tahu nanti mana yang harus kita keluarkan dulu, seperti apa yang kita berikan dulu. Nah, setelah memerah di kantor, kemudian dibawa pulang ke rumah ya dengan termos es tadi, dibawa pulang ke rumah. ASI ini boleh disimpan di dalam freezer. Ya, ini akan bertahan lebih lama. Nah, nanti bagaimana cara memberikannya? Yang dari freezer tadi turunkan di kulkas yang bawah dulu. Nah, setelah itu nanti setengah jam sebelum memberikan ASI, ini keluarkan dari kulkas tadi, kemudian ditaruhlah di air biasa itu dulu. Air biasa biar dari yang dingin tadi air dingin biasa. Setelah itu nanti pindahkan ke air yang hangat-hangat itu, sehingga ASI yang ada di dalam dalam kantong tadi juga akan hangat seperti pada saat kalau kita menyusui langsung kepada bayi. Nah, itu nanti kalau sudah seperti itu, memberikannya bukan ditaruh di dalam dot. Nah, ini begitu kalau sudah hangat-hangat, ini kan bisa dites di tangan ibu nih. Ini memberikannya yang benar adalah dengan teknik menyendok.
disendoi. Oh, Ya, pakai sendok seperti itu. kecil. Memang ini kan harus perlu ketelatenan ya. Kalau nanti kalau diberikannya melalui dot, ini nanti akan bingung puting bayi ini nanti. Akan mencari ya. Iya, Ini bingung putingnya kok puting. berubah jadi gini Ya, ya. jadi begini. Kadang dia nanti sudah tidak mau puting ibu Untuk karena kan netek. ya untuk netek. Karena kan Seperti enak itu. putingnya ini kan lebih besar dan mudah didapat ya. Kalau Hmm. kalau yang puting ibu kadang-kadang ada yang ukurannya macam-macam lah ya. Jadi setiap bayi ini beda-beda kayak gitu. Ya, jadi dengan seperti itu yang di rumah pun bisa memberikan ASI kepada bayi yang ditinggal ibu bekerja tadi. Jadi memang perlu dukungan keluarga ya. Jadi keluarga itu harus mendukung bagaimana ibu ini bisa memberikan ASI sepanjang hari kepada bayi yang ditinggal ibunya bekerja. Seperti itu. Baik, ternyata bukan menjadi alasan ya Bu Iya, Heni untuk wanita betul. bekerja untuk tidak menyusui. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari mempersiapkan pumping sekarang Iya, istilahnya ya Bu betul, Heni, pumping di pumping. kantor, kemudian Oke. menata, menyiapkan sampai ASI itu bisa dikonsumsi lagi kepada si putra putri yang ada di rumah. Seperti Oke, itu. iya. Baik Bu Heni, Oke. terima kasih nih. Iya. Ternyata masalah tentang ASI ini cukup apa ya, menarik juga nih. Iya. Karena ada Betul. fenomena kita harus tahu jam berapa kita menyusui, berapa kebutuhan si bayi. Betul. Kemudian ternyata untuk menyusui juga Ada tekniknya. istri ini punya ada teknik tersendiri. Ada teknik tersendiri. Ditambah lagi ternyata tidak sekedar menyusui, tapi harus ada dukungan dari keluarga untuk mendahmut boosternya si ibu ya Bu. Betul. Baik kawan Diska, ASI yang menjadi bagian yang sangat dibutuhkan ini untuk bayi ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, terutama di dalam memberikan support kepada si ibu tadi. Ya. Harapannya dengan produksi ASI yang banyak, kemudian bisa memberikan ASI eksklusif ya Bu Heni, minimal adalah 6 bulan akan menciptakan putra putri yang sangat sehat, kemudian cerdas. Yang paling penting lagi apa nih Bu Heni? Sehat, cerdas, berkualitas. Wow. Iya, manfaat dari pemberian ASI. Oke. Baik, kawan Diska, terima kasih ya Bu Heni Ya, sudah hadir di sama-sama. studio kawan Diska. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang menarik yang lainnya. Terima kasih kawan Diska, ketemu di lain waktu. Dadah.